Nah, kita kemarin sudah belajar tentang mansubatil asma. Di antara mansubatil asma yang sudah kita bahas yaitu adalah al-maf'ul bih, maf'ul bih. Yang mana maf'ul bih adalah salah satu daripada 5 maf'ul. Maf'ul bih adalah salah satu daripada 5 maf'ul. Jadi jenis-jenis maf'ul di dalam ilmu nahu yang dinamakan maf'ul itu ada 5. Yang pertama maf'ul bih, kemarin sudah kita bahas. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah masdar. Yang mana masdar ini disebut juga dengan maf'ul mutlak. Jadi ada yang namanya maf'ul bih, sudah kita bahas. Ada ya maf'ul mutlak, ada maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah, dan ada maf'ul li ajlih. Jadi ada 5 maf'ul ya. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, dan maf'ul li ajlih. Maf'ul mutlak yang tidak lain tidak bukan adalah masdar, yaitu yang akan kita mulai pada kesempatan kali ini. Babul masdari, bab ini Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibni Dawud As-Sonhaji akan menjelaskan tentang yang disebut dengan masdar. Yang mana masdar ini juga disebut dengan al-maf'ulul mutlaq wa yusamma al-maf'ulal mutlaq. Apa itu maf'ul mutlak atau masdar? Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahwu qaulika. Oh, ana belum bagiin ininya ya. Males. Enggak ada yang bilang nih, ana belum bagiin scannernya. Kirain anak-anak sudah bagiin. Bisa lihat sekarang ya. Babul masdari. Jadi ini adalah bab akan menjelaskan masdar. Yang mana masdar ini disebut juga dengan maf'ul mutlak. Yang takrifnya, definisinya yaitu al-ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar ataupun maf'ul mutlak yaitu kalimat isim yang dinasobkan. Alladzi yaji'u salisan, yang datangnya nomor ketiga fi tasrifil fi'li, di dalam tasrifan kalimat fi'il. Nahwu qaulika, seumpamanya ucapanmu seperti daraba yadribu dorban. Nah, lafaz dorban ini adalah kalimat isim yang dinasabkan, yang datangnya nomor 3 dalam tasrifan daraba yadribu dorban, atau nasara yansuru nasron, kharaja yakhruju khurujan, jalasa yajlisu julusan. Nah, ini contoh-contoh daripada masdar. Yang mana masdar ini adalah kalimat isim, yaitu maksudnya adalah menunjukkan al-hadas, menunjukkan suatu kejadian, menunjukkan suatu perbuatan tanpa dibarengi dengan zaman. Jadi di dalam sigot tasrif dia nomor 3. Yang pertama doroba, yaitu adalah fi'il madi, kemudian yadribu fi'il mudhari, dorban. Yang ketiga itulah disebut masdar. Nah, masdar ini nanti ketika di dalam suatu kalimat i'rabnya bisa disebut masdar, bisa juga disebut fi'il, bisa disebut maf'ul mutlak. Contoh seperti doroba zaidun dorban. Doroba
fi'lun madi mabniun alal fathi dhahir, Zaidun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Darban maf'ulun mutlaq mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Bisa darban masdarun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Dan masdar ini wahwa kismani. Masdar atau maf'ul mutlak ini terbagi menjadi dua. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ada masdar lafzi dan ada masdar ma'nawi. Dan perlu diketahui masdar itu harus ada fi'il sebelumnya. Jadi harus ada kalimat fi'il yang menjadi amilnya. Baik itu fi'ilnya sesuai lafadznya dan maknanya atau hanya sesuai dengan maknanya. Jadi minimal antara fi'il dan masdar itu sesuai maknanya. Kalau sesuai dengan lafadznya dan maknanya disebut masdar lafzi. Kalau hanya sesuai dengan maknanya disebut masdar maknawi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-musannif, fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fahuwa lafziyun. Jika masdar itu lafad masdar sesuai dengan lafad fi'ilnya fahuwa lafziyun, maka dia adalah masdar lafzi. Nahwu qaulika, contohnya seperti qataltuhu qatlan. Nah, qataltuhu qatlan. Qatlan di sini disebut masdar. Dari qatala yaqtulu qatlan. Kalimat isim yang dinasabkan yang mana tasrifannya itu nomor 3. Qatala yaqtulu qatlan. Kemudian lafadz qatlan ini sesuai lafadznya dengan lafadz fiilnya. Mana? Yaitu qataltuhu, sesuai dengan lafadz qataltuhu. Qatala, dari qatala. I'rabnya qataltuhu, qatal fi'lun madi mabniun alal fathil muqaddar, atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il, alha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bih, qatlan maf'ulun mutlaq mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Atau bisa masdarun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Wa in wafaqa, jika sesuai masdar tersebut makna fi'lihi, dengan makna fi'ilnya. Jadi masdarnya sesuai dengan makna fi'ilnya. Duna lafzihi, tapi beda lafadznya, tidak sesuai lafadznya. Fahuwa ma'nawiyun, maka di situ disebut masdar ma'nawi. Nahwu, contohnya seperti jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Nah, lafadz qu'udan adalah masdar dari qa'ada yaq'udu qu'udan. Nah, lafadz qu'udan yang artinya duduk itu maknanya sama dengan dengan fiilnya jalastu. Jalastu juga adalah saya duduk, artinya duduk. Tapi antara jalastu dan qu'udan sama makna, beda lafadz. Kalau qu'udan dari qa'ada yaq'udu qu'udan, kalau jalastu masdarnya bukan qu'udan tapi jalas saya jilisu julusan, jadi julusan. Jadi sesuai maknanya tapi beda lafadznya, maka ini disebut masdar maknawi. Contoh yang kedua, waqumtu wuqufan, aku berdiri wukufan, dengan sebenar-benarnya berdiri. Nah, lafadz wukufan adalah masdar dari waqafa yaqifu wukufan. Maknanya sama dengan lafadz kumtu, yaitu kumtu dari qoma yaqumu qiyaman, sedangkan masdarnya qoma atau kumtu ini adalah qiyaman.
Berarti antara masdar dan fiilnya ini berbeda lafadznya tapi sama maknanya. Ini disebut masdar maknawi. Jadi maf'ul mutlak, masdar maknawi. Nah, jadi intinya yang disebut dengan masdar atau bisa kita katakan maf'ul mutlak itu adalah kalimat isim yang dinasobkan, yang di dalam tasrifan dia itu ada nomor 3. Contoh doroba yadribu dorban, atau contoh seperti tadi qatala yaqtulu qatslan, jalasa yajlisu julusan, qa'ada yaqudu qu'udan, qama yaqumu qiyaman, waqafa yaqifu wuqufan, atau contoh-contoh yang lainnya. Dan dia wajib dibaca nasab. Kemudian masdar ini terbagi menjadi 2, ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Masdar lafzi yaitu masdar yang sesuai lafadznya dengan lafadz fiilnya. Contoh seperti tadi qataltuhu qatlan, atau kharajtu khurujan, atau doroba zaidun amron dorban. Dan ada juga masdar maknawi yaitu seperti jalastu qu'udan. Masdar maknawi yaitu adalah masdar yang sesuai maknanya tapi beda lafadznya, seperti jalastu qu'udan atau waqumtu wuqufan. Itulah masdar. Jadi ada mungkin masdar cukup segitu. Sebenarnya pembahasan masdar masih ada lagi pembahasannya, seperti apakah dia disifati seperti dorban syadidan atau menunjukkan terhadap suatu bilangan seperti dorbaini atau dan semacamnya. Itu mungkin di pembahasan di kitab yang lain. Mungkin di sini hanya cukup apa itu ta'rif masdar. Kemudian masdar terbagi menjadi 2. Ada masdar lafzi dan ada masdar maknawi. Mungkin gampang dipahami ya insyaallah. Selanjutnya yaitu babu dzarfi zamani wa dzarfi al-makani. Nah, di sini bab akan menjelaskan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan, yaitu menurut sesuai dengan ulama ahli nahwu, istilah ulama ahli nahwu. Nah, dzaraf ini baik itu dzaraf zaman ataupun dzaraf makan disebut juga dengan maf'ul fih. Jadi salah satu daripada maf'ul. Maf'ul sudah kita bahas, yaitu maf'ul ada 5. Yang pertama maf'ul bih. Kemudian tadi barusan maf'ul mutlak yaitu masdar, dan sekarang yaitu nomor 3 adalah maf'ul fih, disebut juga dengan dzaraf. Dzaraf ini terbagi 2, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Pertama, dzarfu zamani huwa ismu zamanil mansubu bitaqdiri fi nahu al-yauma wal lailata wa gudwatan. Dzaraf zaman itu adalah isim zaman. Maksudnya isim yang mempunyai makna waktu. Isim yang menunjukkan zaman. Isim yang menunjukkan waktu. Al-mansub yang dinasabkan bitaqdiri fi, dan mentakdirkan makna fi huruf jar. Contoh seperti di sini al-yaum. Al-yaum ini adalah kalimat isim yang menunjukkan zaman, waktu, yaitu hari. Al-mansub dinasabkan dengan mentakdirkan fi, maka dia disebut dengan dzaraf, dzaraf zaman atau maf'ul bih. Contoh lengkapnya seperti sumtu yaumal khamisi, atau sumtu al-yauma, saya puasa hari ini. Atau sumtu yaumal khamis, saya puasa hari Kamis. Dan memang sekarang hari Kamis, berarti sumtul yaum, saya puasa hari ini. Nah, lafaz al-yaum kalimat isim yang menunjukkan makna waktu atau zaman, dinasabkan dengan mentakdirkan fi, sumtu fil yaumi. Ini berarti disebut dengan maf'ul fi. Sumtu
Sum fi'il madi mabniun al fathil muqaddar, atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Al yauma dzarfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Atau dzaraf zaman yang lainnya yang menunjukkan dengan waktu, walailata, seperti i'takaftu al-lailata, atau i'takaftu lailatan, atau i'takaftu lailatal jum'ati, aku i'tikaf di malam Jumat. I'takaf fi'il madi mabniun al fathil dhahir, i'rabnya sama seperti yang tadi. Tu ya sama, yaitu fi mahalli raf'i fa'il dhamir muttasil. Al-lailah maka dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Atau lailata dzarfun mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah wa huwa mudhaf, al jum'ati mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarri al kasratu dhahirah. Wa gudwatan, contoh lagi seperti lafaz gudwatan. Gudwatan ini artinya besok atau pagi hari, esok hari. Azuruka gudwatan, pagi-pagi hari. Azuruka, aku mau berziarah kepadamu, aku mau mengunjungimu, gudwatan, di pagi hari. Nah, azuru fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Jadi setiap fi'il mudhari diawali dengan hamzah maka itu fa'ilnya wajib dibuang, wajib mustatir, takdirnya yaitu ana, artinya saya. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Qudwatan dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Atau contoh seperti wabukrotan, contohnya seperti tadi, azuruka bukrotan, i'rabnya sama seperti tadi. Bukrotan artinya pagi-pagi juga. Wasaharon, ada juga lafaz saharon yang artinya di waktu sahur. Aji'uka saharon, aku mendatangimu di waktu sahur. Aji'u sama seperti azuru, fi'il mudhari, fa'ilnya domir ana, i'rabnya sama. Wagodan, godan juga contoh seperti aji'uka godan, aku nanti datang kepadamu besok. Wa atamatan, atamatan artinya sore hari. Aji'uka aji'uka atamatan, aku akan mendatangimu di sore hari. Wa sobahan, sobahan artinya pagi hari. Wa masaan, sore hari. Wa abadan, selamanya. Contohnya bisa contoh yang tadi sama. Alhamdulillah. Terus wa abadan, abadan contohnya di sini ada di bawah. La ukallimu Zaidan abadan, aku tidak akan berbicara dengan Zaid selamanya. Abadan artinya selamanya. Wal abad az-zamanul mustaqbal alladzi la nihayata lahu. Abad itu adalah zaman yang akan datang dan tidak ada ujungnya. Jadi selamanya, tidak ada hentinya. Tidak akan pernah berbicara dengan Zaid. La harfu nafyin mulghah atau harfu nafyin boleh. Ukallimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Abadan dzarfu zamani mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Wa amadan juga artinya selamanya. La ukallimu Zaidan amadan. Wahinan artinya yaitu di suatu waktu. Contohnya qara'tu hinan, aku membaca di suatu waktu, di satu waktu. Yaitu hinan ini adalah az-zamanul mubham, zaman atau waktu yang samar, tidak ditentukan. Hinan, di suatu waktu. Qara'tu, qara' fi'il madi mabniun al fathi dhahir, ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il.
hinan dzarfu zamani mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa ma asbaha dzalika, atau contoh-contoh dzarab zaman yang lainnya, bukan berarti dzarab zaman hanya segini, masih banyak. Setiap kalimat isim yang menunjukkan waktu atau zaman dan mentakdirkan makna fi. Contoh seperti lapad waktu, lapad sa'ah, lapad dhahwa. Waktu ya artinya waktu, sa'ah artinya juga waktu, dhahwa artinya waktu duha. Yang kedua yaitu bagian daripada dzarab adalah dzarab makan. Wa dzarful makani. Apa itu dzarab makan? Huwa ismul makanil mansubul bitaqdiri fi. Sama dzarab makan, cuma dzarab makan adalah kalimat isim yang menunjukkan tempat. Makan itu artinya tempat. Kalau zaman waktu, kalau makan tempat. Al mansubu bitaqdiri fi, yang dinasabkan menakdirkan makna fi. Contohnya amama, tempat kan. Amama di depan. Contoh seperti amama, jalastu amama syaikhi. Aku duduk di depan syaikh. Nah, lafaz amama di sini paling atas tuh ada contohnya. Jalas fi'il mabniun al fathil muqaddar, ta dhamir mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Amama dzarfu zamani mansub wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah wa huwa mudhaf, asyaikhi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah. Terus contoh selain amama seperti wa khalfa artinya di belakang. Jalastu khalfahu, aku duduk di belakang syekh. Wa quddama, dan juga lapad kudama yang artinya di depan juga seperti lapad amama. Wa wara'a, di belakang juga artinya sama dengan khalfa. Wa fauqa, ada juga lafad fauqa, contoh seperti jalastu fauqa suthi, aku duduk di atas loteng. Nah, fauqa artinya di atas. Ini jadi dzarab zaman. Menunjukkan dzarab makan. Fauqa dzarab makan, menunjukkan yaitu tempat di atas. Atau wa tahta, seperti contoh jalastu tahta saqfi, artinya di bawah. Wa inda juga dzarab makan, contohnya seperti inda di sini jalastu inda zaidin, aku duduk di samping Zaid. Inda artinya di samping. Wa ma'a, dan lapad ma'a bimakna makan al-ijtima' wal musahabah. Raqibtu ma'a Zaidin, aku menaiki bersama Zaid, yaitu tempat kumpul dan tempat bersama. Ma'a dzarab makan juga menunjukkan suatu tempat. Wa iza'a, dan juga lapad iza'a. Iza'a ini artinya muqabil, sesuatu yang menyeberangi atau lawannya, lawan katanya, atau lawan arah muqabil maksudnya. Jalastu aza Zaidin, aku duduk di arah Zaid, berarti mungkin berhadap-hadapan dengan Zaid. I'rabnya juga sama, yaitu di sini dzarab makan mansub. Hida'a artinya al-makanul qarib, tempat yang dekat. Contoh jalastu hida'a Zaidin, aku duduk di tempat yang dekat dengan Zaid, itu di samping Zaid. Wa tilqa'a bimakna muqabil, itu di arah. Di arah jalastu tilqa'a Zaidin, aku duduk di arah Zaid, jadi berhadap-hadapan. Wa huna, nah lapad huna ini adalah isim isyarah, menunjukkan tempat yang dekat juga. Huna artinya di sini. Contoh jalastu huna, aku duduk di sini.
Nah, jalas fi'il madi mabniun alal fathil muqaddar ta domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il huna. Nah, cuma i'rabnya beda karena dia huna adalah isim isyarah, sedangkan isim isyarah itu hukumnya mabni. Beda dengan dzaraf makan yang sebelumnya, semua adalah isim mu'rab. Sedangkan huna adalah isim isyarah, dan juga yang setelahnya yaitu sama juga isim isyarah, maka hukumnya mabni. Maka i'rabnya huna ismul isyarati mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi dzarf. Fi mahalli nasbi. Jadi bukan mansubun tapi fi mahalli nasbi dzarf. Wasama juga seperti itu, cuma bedanya kalau huna menunjukkan yaitu tempat yang dekat, yaitu di sini, sedangkan sama yaitu menunjukkan makna tempat yang jauh. Lil makanil ba'id, di sana berarti, di sana. Contoh jalas tu sama, aku duduk di sana, menunjukkan makna jauh, tempat yang jauh. Yang i'rabnya juga sama-sama, yaitu isim isyarah mabniun alal fathi. Kalau sama mabniun alal fathi fi mahalli nasbi dzarf. Fi mahalli nasbi dzarf. Kemudian wama asbaha dzalika, dan contoh-contoh yang lain min asma'il makan al-mubhamah, dari kalimat-kalimat isim yang menunjukkan makna tempat yang samar. Jadi ada perbedaan antara dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman pokoknya setiap menunjukkan waktu, baik itu waktu yang samar ataupun waktu yang tidak samar, yang jelas, itu tetap bisa dijadikan dzaraf. Sedangkan dzaraf makan yaitu harus zaman yang samar. Tidak boleh astagfirullah. Tidak, kalau dzaraf makan harus tempat yang samar. Tidak boleh tempat yang jelas. Tempat yang ditentukan. Seperti bait. Bait ini adalah baitun artinya rumah kan. Nah, sedangkan rumah ini adalah suatu tempat, menunjukkan kalimat isim, ismul makan, isim yang menunjukkan tempat, akan tetapi tempatnya itu ditentukan, tidak samar. Nah, maka itu tidak bisa dijadikan dzaraf. Seperti juga lafaz masjid. Masjid itu suatu tempat yang sudah tentu, maka itu tidak bisa dijadikan dzaraf. Nah, maka dzaraf makan ini harus dari kalimat isi makan yang samar. Mana seperti contoh-contoh tadi, amama, di depan. Di depan itu kan samar. Di depan mana kan? Di depan, di belakang, qudama, wara'a, fauqa, di atas. Di atas itu masih samar. Di atas mana? Tahta, di bawah. Nah, maka ini setiap menunjukkan tempat yang samar, nah itu boleh dijadikan dzaraf makan. Kalau tempatnya itu ditentukan, maka tidak boleh dijadikan dzaraf makan. Tidak boleh mentakdirkan fi, tapi kalau mau harus langsung dengan lafaz fi-nya. Seperti jalastu fil masjidi. Contoh lafaz al masjid. Itu harus ada fi-nya. Jalastu fil masjidi, aku duduk di masjid. Tidak bisa dibaca jalastu masjidan. Tidak bisa dijadikan dzaraf dan dinasabkan. Tidak bisa, harus ada lafaz fi-nya. Kalau isim makannya itu tempatnya itu tempat yang ditentukan, bukan tempat yang samar. Di antara tempat yang samar yang lainnya di sini ada seperti yamin, sebelah kanan, washimal, sebelah kiri, wabarid, suatu ukuran jarak, waparsah, wamail, itu juga satu parsah, satu barid, satu mail, mil mungkin bahasanya mil, bahasa Indonesia 1 mil, jarak tempuh kayak kilometer, kayak seperti itu. Nah, itu sesuatu yang samar, tempat yang samar, maka itu boleh dijadikan dzaraf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bab yang selanjutnya yaitu babul hali. Bab ini akan menjelaskan tentang hal. Apa itu hal?
Al-hal mungkin dari segi bahasa artinya adalah suatu keadaan, tingkah, perilaku. Tapi hal di sini yaitu hal menurut ahli nahwu, yaitu huwal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minal hayati. Lima in bahama. Kalau disambung berarti liman bahama karena hamzahnya disebut hamzah wasol. Jadi hal itu adalah al ismul mansub. Jelas kalimat isim yang dinasabkan. Al mufassiru yang menjelaskan lima terhadap sesuatu. Nah, ma ini adalah isim mausul. Isim mausul ini sesuatu. Sesuatu ini sesuatu apa? Masih samar. Isim mausul itu termasuk isim mubham, isim yang samar. Sesuatu ini in bahama yang samar. Minal hayati, min disebutnya min lil bayan, menjelaskan isim mausul yang samar tersebut dari beraneka ragam tingkah atau keadaan. Jadi hal itu adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang samar. Mana contoh? Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Nahu ja'a Zaidun rokiban. Nah, rokiban ini adalah isim yang dinasabkan dan menjelaskan sesuatu yang samar. Jika tanpa ada rokiban, ja'a Zaid, telah datang Zaid, maka samar. Apakah Zaid, bagaimana cara datangnya Zaid? Apakah dia jalan kaki? Apakah dia naik mobil? Apakah dia lari? Nah, ja'a Zaidun rokiban. Maka dengan rokiban, kesamaran dari keadaan datangnya itu menjadi jelas. Mufassir, dijelaskan dengan rokiban. Jadi yang dijelaskan oleh hal ini adalah kesamaran daripada antara fiil dan sahibul hal. Di sini ja'a Zaidun, datangnya ini bagaimana? Rokiban. Atau contoh seperti warokibtu al-farosa musrojan. Aku menunggangi kuda musrojan sambil dikendalikan gitu. Walakitu Abdallahi rokiban. Aku menemukan Abdullah. Aku bertemu dengan Abdullah. Bagaimana? Rokiban. Abdullahnya itu sambil menunggangi, menaiki kuda atau menaiki sesuatu. Wama asbahadalika, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Irobannya seperti ja'a Zaidun rokiban, ja'a filun madi mabniun al-fathi dhahir, Zaidun fa'ilun marfu, wa alamatu rafi adamatu dhahirah, rokiban halun mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa rokibtul farosa musrojan, rokib fil madi mabniun al-fathil muqaddar, ta domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali raf'i fa'il, al-farosa maf'ulun bihi mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah, musrojan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Walakitu Abdallahi rokiban juga sama contohnya. Dan susunan hal ini ada yang disebut dengan halnya. Maka kalau ada hal berarti ada sahibul hal, orang yang mempunyai keadaan tersebut. Sahibul hal. Sahibul hal seperti ja'a Zaidun rokiban. Sahibul halnya adalah Zaid, karena yang menunggang itu maksudnya adalah Zaid. Wa rokibtul farosa musrojan. Musrojan hal, berarti sahibulnya adalah al-faros. Walakitu Abdallahi rokiban. Nah, rokiban hal, sahibul halnya adalah Abdullah. Jadi ada hal, ada sahibul hal, ada juga amil hal. Amil hal itu harus dari fiil. Nah, ja'a Zaidun rokiban. Nah, ini ja'a amil hal, Zaidun sahibul hal, rokiban hal. Rokib itu juga sama. Rokib itu amil hal. Laki itu amil hal.
malah ke halamannya. Nah, tadi masdar, dorob, hal. Nah, lanjut. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunul halu illa nakiratan. Dan tidak ada hal kecuali harus isim nakirah. Jadi hal itu harus dari isim nakirah. Mana contoh seperti tadi, Ja'a Zaidun rokiban. Nah, rokiban ini adalah hal. Nah, hal itu harus isim nakirah. Seperti rokiban isim nakirah. Apa isim nakirah? Sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas, isim nakirah adalah selain isim ma'rifat, yaitu setiap kalimat yang bisa menerima alif lam. Rokiban bisa menerima ar-rokib. Atau isim nakirah itu maksudnya adalah setiap isim yang maknanya umum. Yang maknanya umum dan juga bisa menerima alif lam. Rokiban ar-rokib, musrojan al-musroj. Terus hal itu juga bisa dari jumlah. Ada hal dari jumlah. Di sini ada di barisan 1 2 3 4. Jadi wa ma asbahadzalika, contoh-contoh hal yang lainnya tadi hal itu dari kalimat, satu kalimat yaitu mufrad. Ada juga hal itu dari jumlah. Contohnya seperti ja'a Zaidun wasyamsu thali'atun. Telah datang Zaid dalam keadaan atau berbarengan dengan munculnya matahari. Nah, wasyamsu thali'atun, asyamsu mubtada, thali'atun khobarnya, ini menjadi hal daripada ja'a Zaidun. Sahibul halnya Zaid, amil halnya ja'a. Maka wawunya itu disebut dengan wawul hal. Jadi harus ada robit, ada penghubung antara jumlah dan sahibul hal. Kalau hal itu dari jumlah. Di sini penghubungnya dengan pakai wawu, disebutnya wawu haliyah. Ja'a fil madi, biasa Zaidun juga fa'il marfu alamatu rafi adamatu dhahirah. Wawu wawul hal. Asyamsu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi adamatu dhahirah. Thali'atun khabarun marfuun wa alamatu rafihi adamatu dhahirah. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahallin nasbi hal, gitu. Jadi fi mahallin nasbi hal. Jadi ja'a Zaidun wa syamsu thali'atun ini wa huwa fi quwwati qaulika. Jadi seolah-olah mengatakan ja'a Zaidun muqarinan tulu asyams. Telah datang Zaid berbarengan dengan munculnya matahari. Zaid telah datang dan matahari ini muncul. Dalam keadaan munculnya matahari, berarti datangnya Zaid itu berbarengan dengan munculnya matahari. Wala yakunul halu ila nakiratan. Tadi udah kita jelaskan, hal itu harus dari isim nakirah. Tapi terkadang ada hal dari isim ma'rifat. Boleh hal dari isim ma'rifat tapi ditakwil sebagai nakirah. Maksudnya, contoh langsung seperti di situ ada di tengah, udkhulul awwala fal awwala. Masuklah kalian yang awal kemudian yang awal. Al awwala fal awwala ini jadi adalah isim ma'rifat. Al-awwal karena ada alif lamnya. Al-awwal berarti isim ma'rifat. Sedangkan hal itu harus dari isim nakirah. Nah, di sini ditakwil yang dimaksud al-awwal fal awwal ay murattabin, yaitu secara tersusun. Nah, murattabin. Sedangkan murattabin ditakwil menjadi al-awwal isim ma'rifat ditakwil menjadi isim nakirah
yaitu isim nakiroh lapad murattabin. Atau wajtahid wahdaka, bersungguh-sungguhlah kamu wahdaka, dirimu sendiri, secara sendiri. Wahdaka ini adalah isim ma'rifat. Kenapa wahdaka? Karena wahda diidopatkan ke kaf, yang mana kaf adalah isim domir. Sedangkan setiap kalimat yang diidopatkan kepada isim ma'rifat seperti isim domir, maka dia hukumnya juga ma'rifat. Nah, maka ini harus ditakwil menjadi isim nakiroh, ay munfaridan. Munfaridan adalah nakiroh karena bisa menerima alif lam, al munfarid. Wajtahid wahdaka ay wajtahid munfaridan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan juga hal ini tidak akan ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi tidak boleh ada hal kecuali telah sempurnanya kalam. Contoh ja'a zaidun rokiban. Nah, rokiban ini adanya setelah sempurna kalam. Ja'a zaidun fi'il, telah ada fa'ilnya. Kalau fi'il lazim. Kalau fi'il muta'adi sudah ada fa'il dan sudah ada maf'ul bih. Contoh seperti laqitu Abdallahi. Sudah lengkap. Jadi kalam itu sudah lengkap, sudah sempurna. Sudah kalau fi'il sudah ada fa'ilnya. Contohnya ya contoh-contoh seperti tadi, yaitu kalamnya seperti ja'a zaidun, ini sudah tamam, sudah sempurna kalamnya. Kemudian didatangkanlah hal. Kemudian contoh yang lainnya seperti laqitu Abdallahi rokiban. Nah, laqitu Abdallahi ini kalamnya udah sempurna, baru didatangkan hal. Jadi hal itu datangnya setelah sempurnanya kalam. Tidak bisa seperti laki itu rokiban, tidak ada maf'ul bihnya, tidak sempurna, berarti itu tidak bisa dijadikan hal. Hal itu datangnya setelah sempurnanya kalam. Di syarah di barisan keempat, waqad yajibu taqdimul hal. Jadi ini menjelaskan tentang hukum bagaimana mendahulukan hal dibandingkan amil hal dan sahibul halnya. Waqad yajibu taqdimul hal, terkadang wajib mendahulukan hal. Hal itu didahulukan, amil dan sahibul halnya dikebelakangkan, diakhirkan. Idza kana laha sodrul kalam, bila mana hal itu dari kalimat sodrul kalam. Idza kana laha, bila mana hal itu adalah kalimat yang berhak untuk didahulukan. Sodrul kalam itu maksudnya kalimat yang tidak bisa menerima kecuali ada di awal. Mana seperti ka'asma'il istifham. Isim istifham itu tidak menerima kecuali dia harus ada di awal kalimat. Tidak ada isim istifham yang di tengah atau di akhir. Mereka harus di awal. Maka sekalipun dia menjadi hal, dia tetap wajib dikedepankan. Contoh, kaifa ja'a Zaidun. Bagaimana datangnya Zaid? Nah, kaifa ini adalah isim istifham. Kaifa ismul istifham mabniun alal fathi fi mahalli nasbi hal. Ja'a Zaidun biasa, maklum. Kemudian terakhir penjelasan hal, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidak akan ada sahibul hal. Sahibul hal itu illa ma'rifatan, kecuali harus dari isim ma'rifat. Jadi sahibul halnya harus ma'rifat. Contoh seperti tadi, ja'a Zaidun rokiban. Nah, sahibul halnya mana? Yaitu Zaid. Zaid ini adalah isim ma'rifat, yaitu al-alam. Kemudian laqitu Abdallahi rokiban. Abdallahi sahibul hal juga ma'rifat karena alam. Jadi intinya sahibul hal itu harus dari isim ma'rifat.
Tapi terkadang ada dari isim nakiroh, seperti di dalam hadis, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Nah, lafaz jalisan ini hal, sahibul halnya Rasulullah ma'rifat. Tapi hal yang kedua, wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Nah, wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Nah, lafaz qiyaman di sini hal daripada sahibul halnya rijal. Sedangkan rijal ini adalah isim nakirah. Wa huwa yuhfadu wa la yuqasu alai. Ini tidak boleh dikiaskan. Jadi tidak boleh mendatangkan sahibul hal dari isim nakirah, harus dari isim ma'rifat. Boleh juga dari isim nakirah andai kata ada musawwig. Ada sesuatu alasan yang membolehkan sahibul hal dari isim nakirah, yang mana musawwig minal musawwigot al-mazkurah fil mutawwalat. Itu tentang musawwig hal pembahasannya lebih panjang lagi, ada di kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Kalau di sini tidak dibahas. Yang selanjutnya yaitu babu tamyiz. Masih daripada kalimat isim yang dinasabkan adalah bab tamyiz. Apa itu tamyiz? Huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawati. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Tamyiz adalah kalimat isim yang dinasabkan, al-mufassiru yang menjelaskan, lima in bahama minadz zawat. Nah, hampir mirip ta'rifnya dengan ta'rif hal. Kalau ta'rif hal tadi lima in bahama minal hayat. Kalau ini lima in bahama minadz zawat. Beda minal hayat dan minadz zawat. Kalau hal menjelaskan tentang keadaan, seperti datangnya bagaimana rokiban, keadaannya sambil rokib, sambil menunggang. Kalau ini minadz zawat, dari zat, yaitu tamyiz adalah isim yang dinasabkan al-mufassiru yang menjelaskan lima terhadap zat in bahama yang samar. Jadi menjelaskan zat yang samar. Contoh seperti nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba ini mengalir. Mengalir Zaid. Nah, mengalir ini apa? Ini kan suatu zat. Apa sesuatu yang mengalir ini? Bukan sifat. Jadi kalau hal itu dari mustaq, dia berupa sifat sebenarnya. Hal itu berupa sifat, cuma sifatnya itu kaitan antara fi'il dan sahibul halnya. Fi'il dengan fa'il gitu, ada hubungan. Kalau hal itu menjelaskan sifatnya sebenarnya. Kalau tamyiz adalah menjelaskan suatu zat, bukan sifat. Contoh seperti tasabbaba Zaidun, mengalir Zaid. Apa nih yang mengalir? Arokon, keringatnya. Jadi Zaid mengalir, yaitu apanya? Keringatnya. Jadi bisa dibedakan juga seperti hal itu seolah-olah menjawab bagaimana, menjawab pertanyaan bagaimana. Seperti ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Bagaimana datangnya? Rokiban atau masyian, sambil berjalan. Nah, jadi menjawab pertanyaan bagaimana, kaifa. Sedangkan tamyiz ini menjawab pertanyaan apanya. Tasabbaba Zaidun, mengalir Zaid. Apa yang mengalir? Apanya? Arokon, keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Wa taba Muhammadun nafsan. Tafaqqa'a ini artinya apa ini? Tafaqqa'a Bakrun. Bakar ini tafaqqa'a syahman. Syahman ini artinya gaji. Tafaqqa'a apa ya? Diartikan seperti, mungkin maksudnya tafaqqa'a adalah bergerak-gerak gitu, kayak gimana sih?
orang-orang yang bergaji badan yang gendut gitu kan, dia kan bergerak-gerak gitu. Bakrun, bakar, syahman, apanya, yaitu gajinya. Wa toba Muhammadun nafsan, dan toba, wangi Muhammad, apanya yang wangi? Nafsan, badannya, dirinya. Jadi tamyiz itu seolah-olah kalau supaya lebih gampang dipahami yaitu menjawab apanya sih, pertanyaan jadi apanya. Nah, baru jawabannya yaitu sebagai tamyiznya. Washtaraitu isyrina gulaman. Ishtaraitu, aku membeli isyrina 20 gulaman, yaitu 20 budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90. 90 apa? Na'jatan, 90 kambing. Nah, kalau contoh yang tadi, contoh tamyiz tasobaba Zaidun arokon, tafaqwa Bakrun syahman, toba Muhammadun nafsan, ini tergolong disebut menjelaskan nisbat, menjelaskan hubungan antara tasobaba Zaidun arokon. Hubungan yaitu seperti mengalirnya Zaid, mengalir apanya gitu kan. Sedangkan kalau kepindah ya. Sedangkan contoh yang selanjutnya yaitu ishtaroiti isyrina gulaman, ini menjelaskan adad, menjelaskan bilangan. Isyrina, malak, tutis'ina. Ya. Jadi tamyiz itu bisa menjelaskan antara hubungan fi'il dan fa'il, bisa menjelaskan adad, bilangan. Contoh ini seperti ishtaroitu isyrina gulaman wa malak tutis'ina najatan. Contoh yang selanjutnya wa Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Aban, ayahnya, bukan Zaidnya tapi ayahnya. Wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid itu lebih ganteng dari kamu, wajhan, wajahnya, lebih indah dari kamu wajahnya. Coba kita irob. Irobnya sama, tasobaba fi'il madi mabniun al fathi dhahir, Zaidun fa'ilun marfu alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahirah, arokon tamyizun mansubun, udah seperti itu, wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Tafaqqa Bakrun syahman, sama irobnya. Toba Muhammadun nafsan juga sama irobnya, yaitu fi'il madi mabniun al fathi dhahir, Muhammadun fa'il, nafsan tamyiz mansub alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Ishtaraitu juga sama. Ishtaraitu, ishtarai fi'il madi mabniun alal fathil muqaddar, tu atau atta dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Isyrina mansub maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu mulhaq jama' mudzakkar salim. Kalau isyrina ini disebutnya bukan jama' mudzakkar salim ya, disebutnya mulhaq jama' mudzakkar salim. Jadi lafaz isyrina 20 sampai 90. Isyrina, salasina, arba'ina, khamsina, terus sittina, sab'ina, samanina, tis'ina, ini adad. Disebutnya al-fadhil uqud. Kalau dalam ahli nahwu disebutnya al-fadhil uqud. Dia ini bukan jama' mudzakkar salim, tapi mulhaq jama' mudzakkar salim. Jadi disamakan dengan jama' mudzakkar salim, bukan jama' mudzakkar salim. Tapi i'rabnya sama dengan jama' mudzakkar salim. Ketika rofa, alamat rofanya wawu. Ketika nasab dan jer, alamat nasab dan jernya adalah iya. Contoh di sini isrina maf'ulun bihi mansubun
Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathah li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa nunu iwadun anit tanwin. Gulaman tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Malaktu fi'lun madi mabniun al-fathil muqaddar tu atta fa'ilun atta bukan fa'il, atta dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il tis'ina maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathah li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi mulhaq dia. Najatan tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaidun jadi mubtada. Zaidun mubtadaun marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahirah. Akramu khabarun marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahirah. Min harfu jarrin al-kaf majrurun atau kaf majrurun bukan majrurun. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar. Aban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa ajmalu juga sama. Ajmalu mungkin atof ke akramu. Wa ajmalu ma'tufun ala akramu marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Minka sama wajhan tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wala yakunu illa nakiratan. Dan tamyiz itu harus dari isim nakirah. Sama dengan halnya hal. Hal harus dari isim nakirah. Tamyiz juga harus dari isim nakirah. Cuma bedanya kalau hal itu dari sifat, rokiban, musrojan, atau apa seperti contoh sifat lah, menjelaskan sifat. Kalau tamyiz menjelaskan zat. Beda ya. Tapi sama harus isim nakirah juga. Contoh ini contoh ada tamyiz bukan dari isim nakirah. Tapi alnya itu adalah al-zaidah. Seolah-olah dia isim ma'rifat, tapi sebenarnya bukan isim ma'rifat. Sebenarnya alnya al-zaidah. Jadi seolah-olah dia masih nakirah dari segi maknanya. Watibtun nafsa ya qaisu an amri. An-nafsa ini alnya alif lam zaidah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tamyiz juga sama dengan hal. Tidak akan terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi setelah sempurnanya kalam, maka dibolehkanlah adanya tamyiz. Contoh seperti tadi, setelah sempurnanya kalam. Pindah. Kelewat. Istisna ini. Seperti contoh tadi, tasabbaba Zaidun araqan tafaqa Bakrun Syahman. Ini adalah tamyiz itu harus setelah sempurnanya kalam. Jadi tasabbaba fi'il, Zaidun setelah ada fa'ilnya. Setelah sempurna kalam, maka barulah ada tamyiz. Tamyiz dan hal itu adanya setelah sempurnanya kalam. Maka menurut ahli nahwu, di dalam susunan kalam itu ada yang disebut namanya umdah, ada fadlah. Umdah itu adalah tidak akan bisa terbentuk kalam kecuali ada sesuatu tersebut. Umdah itu diantaranya adalah kalau di jumlah ismiyah, umdahnya itu adalah mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, umdahnya itu adalah fi'il, fa'il. Kadang fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu adalah umdah. Sedangkan yang lainnya, sisanya, seperti hal,
tamyiz, masdar, maf'ul mutlak yaitu atau dzaraf atau yang lainnya, itu disebutnya bukan umdah tapi fadlah. Fadlah itu ketika dihilangkan maka kalam tetap bisa dipahami. Tetap bisa menjadi kalam yang sempurna. Itu adalah disebutnya fadlah. Nah, ini tamyiz disebut fadlah, hal juga disebut fadlah. Babul istisna. Mungkin babul istisna insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kali ini sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya.